Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 12 April 2022, hari Selasa dalam Pekan Suci. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 13 ayat 21 sampai dengan 33 dan ayat 36 sampai dengan ayat 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Selasa dalam Pekan Suci ini, melalui Warta Injil, kita diajak memfokuskan perhatian kita pada drama yang akan mencapai puncaknya pada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus di hari Jumat Agung nanti, yakni kisah mengharukan dalam malam perjamuan terakhir. Pada waktu itu, Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa salah seorang di antara ke-12 rasulnya akan menyerahkan dirinya kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Sebelumnya, Yesus sudah mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kini ia lebih berfokus pada salah seorang di antara ke-12 rasulnya yang akan menyerahkan dia. Saudara-saudara yang terkasih, para rasulnya pun bereaksi. Mereka saling bertanya satu sama lain, siapakah yang akan menyerahkan sang guru? Simon Petrus meminta Yohanes yang duduk dekat dengan Yesus untuk bertanya kepadanya perihal siapa yang dimaksudkannya. "Tuhan, siapakah itu?" Dan para murid yang lain juga bertanya, "Bukan aku, ya Tuhan."
Pertanyaan para murid lain ini berbeda dengan pertanyaan Yudas Iskariot. Ia malah bertanya, "Bukan aku ya Rabi?" Lihatlah bahwa para murid lain bertanya kepada Yesus sebagai Tuhan dalam konteks sesudah Paskah, wafat dan kebangkitannya. Sedangkan Yudas Iskariot tetap memandang Yesus sebagai guru yang bisa dijualnya dengan harga 30 perak. Saudara yang terkasih, Yesus menyatakan, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti setelah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, dikatakan. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yesus memang luar biasa. Ia sudah mengetahui Yudas sebagai pengkhianat, tetapi masih mau menyuapnya dengan roti dari tangannya sendiri. Tuhan sedang mengajar kita semua supaya mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Inilah hidup Kristiani yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yudas menerima roti itu, maka ia meninggalkan komunitasnya di mana ia dibentuk oleh Yesus selama 3 tahun. Teman-temannya berpikir positif tentang dia, bahwa sebagai bendahara mungkin ia pergi membeli sesuatu atau memberi sedekah kepada kaum miskin. Ternyata ia pergi untuk menjual rabinya, yaitu Tuhan Yesus, yang baginya adalah guru yang sudah sedang diikutinya selama 3 tahun. Penginjil Yohanes menambahkan bahwa pada saat itu hari sudah malam. Yudas meninggalkan Yesus sang terang dunia dan memasuki dunia baru yang gelap, penuh kemarahan dan kebencian. Hari sudah malam menandakan kesenangan manusia pada dosa dan salah yang sudah dilakukannya dan tidak berkemauan untuk mencari Tuhan. Saudara yang terkasih, lalu Petrus juga ditampilkan untuk menunjukkan sosok manusia yang rapuh di hadapan Tuhan, tetapi sepenuhnya akan dikuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ia bertanya kepada Yesus tentang tempat kepergiannya, dan ia bersedia mengikuti bahkan menyerahkan nyawanya bagi Yesus. Tuhan Yesus memandang Petrus dengan penuh kasih dan berkata kepadanya bahwa sebelum ayam berkokok, ia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Banyak kali kita juga seperti Petrus, mudah berjanji kepada Tuhan dan sesama, tetapi ketika ada penderitaan datang, mudah sekali kita meninggalkan Tuhan dan sesama. Untuk apa? Untuk mencari rasa aman. Kita menyangkal Yesus berkali-kali. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga mendengar kisah hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa dalam kitab Nabi Yesaya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat 6. Hamba Tuhan adalah terang yang menerangi hidup manusia. Dialah Yesus Tuhan kita. Dialah terang dari segala terang, Allah dari Allah benar. Dengan demikian, dalam kacamata Kristiani, hamba Tuhan adalah Yesus sendiri. Ia adalah terang yang sedang datang ke dunia, tetapi manusia tidak mengenalnya. Yudas Iskariot memiliki pilihan bebas untuk meninggalkan terang dan masuk ke dalam kegelapan kekal. Hari sudah malam baginya untuk selama-lamanya. Tanpa disadari, saudara-saudari yang terkasih, banyak kali kita menjadi Yudas Iskariot modern. Kita hidup dalam suasana malam penuh kegelapan. Sikap hidup kita tidak Kristiani, misal karena suka mengadili sesama, membicarakan sesama dengan fitnah-fitnahan, membenci dan sulit untuk mengampuni. Yesus adalah hamba yang membawa terang bagi Anda dan saya. Mari kita keluar dari kegelapan hidup dan masuk ke dalam terang yang sejati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Putra Bapa terkasih, telah memberikan teladan bagiku.
Berilah aku hati yang baik dan taat pada kehendak-Mu, agar aku selalu memilih hidup yang terang daripada memilih hidup dalam kegelapan. Aku ingin hidup dalam terang-Mu, ya Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.